Ya, saya langsung menuju ke Brigadir Jenderal Polisi Edi Hartono. Pak Edi, saya mendapatkan informasi di salah satu tempat yang dilakukan penggerebekan terduga teroris yang telah dijadikan tersangka, ada kartu anggota Front Pembela Islam FPI. Anda juga mendapatkan hal yang sama, informasi yang sama, Pak Edi? Benar sekali, Pak. Jadi memang hasil pengembangan ya di wilayah Bekasi dan Condet, ya, hasil penggeledahan oleh aparat penegak hukum, ya, di samping tadi ditemukannya bahan peledak, ya, juga beberapa identitas, ya, dari organisasi yang dilarang. Memang seperti diketahui dari 24 tersangka yang melakukan penangkapan di 188 bulan Januari 2021, dari 24 itu 18 adalah memang berlatar belakang FPI. Ya, sehingga inilah ditemukan beberapa atribut, ya, yang memang sudah dilarang sesuai dengan SKB 6 Menteri, ya, sehingga ini juga menjadi fakta dan fakta empiris, ya, bahwa beberapa anggota yang bagian dari FPI terlibat di dalam tindak pidana terorisme. Pak Edi, tunggu sebentar. Ini 18 Anda katakan tadi, 18 ini untuk kasus yang mana saja? Ya, dari 24 yang dilakukan penangkapan oleh Densus 88 bulan Januari 2021 di Makassar, yang memang tergabung dalam afiliasi JAD Makassar. JAD, baik. Dari 24 itu 18-nya itu adalah FPI. Ini hasil daripada penyidikan yang sekarang memang masih dalam proses penyidikan oleh pihak aparat penegak hukum, gitu, Mas. Oke, dan daerah operasi mereka hingga ke Filipina, betul? Ya, memang diketahui ketika 2015, ya, mereka baiat atau mendukung ISIS, ya, di sana juga hadir ada pelaku warga negara Indonesia yang juga menjadi bom bunuh diri di Jakarta, Filipina. Mereka juga bagian dari JAD Makassar itu, Pak. Oke, jadi mereka sempat bolak-balik dari Sulawesi ke Filipina, betul ya? Jadi bukan yang terdahulu, ya, 2015, ya, ketika mereka baiat, mereka langsung berangkat ke Filipina, ya, karena mereka masuk ke Filipina 2018. Kemudian 2019 mereka menjadi pembunuh diri, itu juga sepasang suami istri juga. Nah, kemudian itulah yang menjadi trigger kepada kajian-kajian mereka selama ini yang ada di JAD Makassar. Oleh sebab itu hari ini kita ketahui bahwa juga sama pelakunya adalah suami istri yang memang mengikuti kajian-kajian yang ada di kelompok JAD Makassar ini. JAD Makassar, iya. Saya yang bertanya mungkin lebih teknis. Saya tidak tahu apakah kemudian BNPT mau mengungkapkan data ini tidak. Tapi saya ingin tanya, JAD yang kemudian ada di Makassar, apakah mereka juga seluruhnya atau sebagian besar pernah mereka melakukan tindakan teror di Filipina, atau mereka hanya mendapatkan informasi dan apa yang Anda katakan tadi, paham, kajian dari apa yang kemudian disampaikan tokoh mereka di Filipina, atau mereka memang biasa bolak-balik di Sulawesi ke Filipina? Ya, begini, Mas. Sebenarnya sejak 2018 bahwa organisasi Jemaah Ansarud Daulah ini sudah dilakukan dilarang oleh putusan pengadilan, ya. Namun demikian bahwa diketahui mereka hampir ada cabangnya di semua daerah. Nah, inilah yang terus dilakukan proses penyelidikan dan pendalaman, sehingga 3 tahun terakhir ini sudah cukup banyak, ya, dilakukan upaya pencegahan oleh aparat penegak hukum di 188, sehingga kita dapat memetakan itu, Pak. Sehingga dapat diketahui ternyata memang ada sebagian yang mereka juga mungkin karena nggak sempat masuk ke Syria, akhirnya mereka ke Filipina, gitu. Jadi ada beberapa kalau ada kesempatan mereka akan berangkat, gitu. Demikian, Mas. Oke. Saya ke Bung Stanis. Bung Stanis, ini masyarakat tentu belum semuanya mahfum. Ada JAD, Jaringan Ansarud Daulah. Ada MIT, Mujahidin Indonesia Timur, yang terkait dengan beberapa kejadian di Poso dan juga
Ali Kalora dan lain sebagainya. Ada juga Jemaah Islamiyah. Apa yang membedakan ketiganya, Bung Stanis? Sebenarnya ada dua arus besar terorisme di Indonesia, yaitu arus yang dipengaruhi oleh Al-Qaeda, yaitu jaringannya di Indonesia adalah Al-Jamaah atau dikenal dengan JI. Jemaah Islamiyah. Ya. Suara Anda mohon maaf agak terputus-putus. Bisa mungkin didekatkan ke mikrofonnya. Ya. Ada dua arus besar, yaitu arusnya Al-Qaeda dan arusnya ISIS. Arusnya Al-Qaeda itu di Indonesia JI, tetapi pasca bom Bali dan pasca kematian bin Laden, kelompok ini mulai meninggalkan cara kekerasan. Dia dipimpin oleh para Wijayanto, lalu menggunakan cara-cara lain. Ada dakwah, ada pelatihan, bisnis, dan lain-lain. Para Wijayanto ketangkap 2019 kemarin. Nah, kelompok lain ISIS ini muncul pada tahun 2010, lalu muncullah kelompok-kelompok di Indonesia, ada di ABRI, MIT, dan lain-lain. Dan cara-cara mereka cukup keji seperti ISIS di Timur Tengah. Yeah. Dan ini yang membedakan keduanya. Memang DI lebih militan, lebih rapi, dan organisasinya lebih terstruktur karena mereka punya pengalaman yang panjang, punya pengalaman di Afghanistan, punya pengalaman di Filipina, dan mereka punya pedoman yang cukup kuat dalam melakukan aksi. Seperti misalnya ketika aturan untuk melakukan jihad di dalam pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah disebutkan bahwa yang boleh melakukan jihad adalah laki-laki akil balik. Makanya ketika ada pelaku perempuan atau anak-anak, itu dapat dipastikan itu bukan JI. Bukan JI itu? Ya, kita mengarah yang memungkinkan adalah kelompok-kelompok yang berhubungan dengan ISIS JAD. Makanya biasanya kita melihat aturan seperti itu, kita bisa mencari kira-kira kecenderungannya dari kelompok mana. Nah, arus JI ini memang sekarang dia tidak melakukan aksi kekerasan, tetapi mereka konsolidasi cukup rapi. Dan ini cukup berbahaya untuk jangka panjang, 25 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, ini cukup berbahaya. Apa yang disiapkan oleh mereka, JI ini? Iya, JI. Sementara untuk JAD mungkin... Sebentar, sebelum ke JAD, Bung Stanis, apa yang sedang disiapkan oleh mereka, Jemaah Islamiyah, JI ini? Mereka konsolidasi cukup rapi, mereka punya unit bisnis, bahkan punya usaha kebun sawit. Mereka yang ditangkap di Sumatera kemarin, ditangkap di Sumatera, dan mereka punya penggalangan dana dari kota amal. Jadi sebenarnya mereka secara organisasi, mereka cukup solid. Tetapi mereka ada penangkapan kemarin, ditangkap para Wijayanto, kemudian ditangkap Tinggaga, kemudian lain-lain, para petingginya. Ini diharapkan dapat memberikan tekanan cukup kuat kepada DI. Mereka menghindari kekerasan karena ketika mereka menggunakan cara-cara kekerasan seperti bom, mereka akan kehilangan banyak pemimpin karena ada penangkapan. Jadi mereka tidak melakukan seperti itu. Tetapi nanti ketika tidak dilakukan penangkapan, dibiarkan, mereka menemukan momentum, ini cukup berbahaya. Nah, untungnya Polri cukup sigap, BNPT cukup sigap melakukan penangkapan besar-besaran kemarin di Sumatera. Ini diharapkan dan Jawa Timur dan Sumatera cukup banyak. Diharapkan ini dapat mengurangi atau rencana-rencana ke depan mereka. Jadi JI ini kalau saya simpulkan mereka pelan-pelan tapi mereka menyusun rencana yang luar biasa besar di depan. Kalau tidak kemudian di intercept, tidak kemudian di-cut di tengah, maka berbahaya. Dan kemarin BNPT bersama kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh mereka. Ya, yang di Sumatera dan Jawa Timur. Iya. Jadi kalau penangkapan besar-besaran. Betul. Kalau JAD dan MIT ini satu induk ISIS, betul ya? Ya, mereka sama-sama berafiliasi dan mereka berbayat kepada ISIS, JAD dan MIT. Jadi mereka... Bedanya adalah? Ya, beda kelompok aja, beda pimpinan. Tapi mereka sama-sama berafiliasi atau bersumpah setia kepada ISIS. Jadi biasanya perintah yang diberikan ISIS akan mereka ikuti. Seperti pada waktu tahun 2015-2016 ketika juru bicara ISIS mengatakan lakukan aksi amaliyah pada bulan puasa, banyak kejadian di bulan puasa. Jadi memang mereka mengikuti gerakan ISIS. Tapi kelompok-kelompok ini memang bukan kelompok militan. Jadi mereka melakukan aksi secara lebih ceroboh daripada DI, tetapi tetap mematikan. Karena kadang mereka nekat. Ada orang yang bergerak sendiri, kemudian sel-sel keluarga, sel-sel suami istri. Mereka cukup nekat. Walaupun mereka tidak militan, tidak rapi. Buktinya kasus seperti suami istri yang dilakukan seperti di bom Surabaya, kemudian di Indramayu, kemudian terjadi di Makassar, yang kejadian penusukan Pak Wiranto dan kelompok yang melakukan aksi di Filipina itu kelompok JAD semua, dilakukan suami istri. Sebelum saya ke Mas Wawan dari Badan Intelijen Negara, saya ingin tanya ke Bung Stanis, seberapa intens komunikasi mereka di media sosial, entah itu mungkin lewat Telegram, lewat Signal atau lewat apapun ya, yang kemudian sulit untuk deteksi, bukankah ketika satu kemudian bisa terdeteksi, yang lain bisa terungkap? Atau bagaimana kesulitannya, bayangan Anda?
Ya, ketika mereka terdesak, mereka akan memecah menjadi sel-sel kecil, sel keluarga, kemudian bahkan individu-individu, dan mereka tidak menggunakan komunikasi kalau mereka bergerak dalam keluarga. Dan ini yang sulit dideteksi. Makanya beberapa aksi terakhir yang terjadi seperti aksi di Surabaya, Polrestabes Medan, kemudian di Pekanbaru, termasuk di Makassar ini, mereka yang bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok keluarga tidak terpantau. Tetapi kelompok-kelompok besar seperti penangkapan di Sulsel, penangkapan di Sumatera, di Jawa Timur, inilah kelompok-kelompok besar yang kemungkinan itu hasil dari tapping dari percakapan itu. Jadi ketika sudah memisahkan diri menjadi sel-sel kecil, mereka akan sulit dideteksi. Ya, maka terjadi seperti itu. Dan pergerakannya menjadi liar? Ya, tidak terdeteksi, akan sulit dideteksi. Oke, saya ke Bung Wawan. Bung Wawan, ini kalau seperti ini mereka artinya terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang ada di keluarga mereka sendiri, tapi kan sebelumnya mereka pernah berhubungan, artinya bisa terdeteksi. Atau ada kesulitan seperti apa untuk mendeteksi mereka, Bung Wawan? Tatkala mereka sudah tahu bahwa dia sedang diburu, mengingat temannya sudah pada ketangkap, dia mulai berjaga-jaga untuk mencerai-beraikan diri, melakukan pengingkaran, mengubah cover name, cover job, dan cover story. Dan mereka semua lantas menghapus jejak. Dan disitulah maka mereka lantas mengganti nomor handphone, mengganti alamat berpindah-pindah. Ini semua untuk pengelabuan supaya mereka bisa lolos dari kejaran aparat. Dan itu berlangsung terus-menerus. Memang risikonya demikian kalau satu ketangkep terus memberitahu yang lain. Karena mereka tidak berada di satu tempat yang sama. Tatkala mereka berada di satu tempat yang sama, enak sebenarnya, tidak disebut begitu kan. Tetapi karena mereka mencerai-beraikan diri, berpencar akhirnya. Dan beberapa di antaranya juga menghubungi kolega-kolega dan teman-temannya yang berada jauh di wilayah-wilayah lain. Oleh karenanya pecahan-pecahan seperti apa yang di Makassar ini, kan sebelumnya juga mereka afiliasi yang ada di Poso ya, Sulawesi Tengah. Dan mereka juga sebagian lari ke situ dan ditangkap di Sulsel ini. Bahkan yang lain juga lari kepada KNTB maupun ke Jawa Timur, bahkan ada yang di Sumatera. Ini semuanya adalah dalam rangka lari dari kejaran aparat. Oleh karenanya ini yang agak membuat take time ya, waktu yang cukup panjang untuk melakukan pengejaran. Saya ingin bertanya Bung Wawan, terkait dengan tadi pernyataan dari BNPT bahwa 24 tersangka teroris yang ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan, 18-nya memiliki kartu anggota FPI, Front Pembela Islam. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Ya, kalau ini terus didalami kan, sedang didalami keterlibatan tokoh juga pada saat di Sundiang dulu, Sundiang Sulsel itu ada baiat kan juga sudah beredar viral itu di mana-mana. Dari situ sedang juga dilakukan pendalaman keterlibatannya sampai sejauh mana dari kelompok ini yang ya ex ormas ya yang ada. Dan ini karena ini kasus hukum memang nanti tentu akan dikembangkan lewat penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan ini juga tadi juga disampaikan oleh Kapolda Metro ada temuan di TKP mengenai seragam seperti itu. Nah ini semua tentu pengembangannya nanti dalam penyidikan akan tampak, termasuk juga keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan pendukung lainnya. Nah dari sana tentu setelah semuanya cukup ya, nah, nanti baru di persidangan itu terbuka. Biasanya si A, si B melakukan sanggahan ataupun alibi ataupun alasan hukum yang lain. Di situ akan terkuak, termasuk jaringan-jaringan yang selama ini tertutup, termasuk rekrutmen baru. Di situ biasanya ya sudah ya, itu mulai terkuak satu persatu. Oleh karenanya pada saat sekarang ini kan kita juga menunggu yang ditangkap kemarin itu, kemudian ada 2 yang ditembak mati gitu, dan diberikan waktu itu kan mengarah juga kepada amaliyah yang 2 ini, sehingga yang temannya yang kemudian meledakkan bom di Makassar ini kan temannya yang meneruskan
dari keinginan amalia. Itulah sebabnya maka kita ya terus ya melakukan pengejaran. Kalau soal kendala pasti ada terjadi, tapi ini soal waktu sehingga kita tetap mohon dibantu kerjasamanya dari seluruh elemen masyarakat supaya informasi sekecil apapun bisa disampaikan sehingga nanti akan ditindaklanjuti. Kita akan segera kembali dengan informasi terbaru, saudara, terkait dengan juga tadi ada atribut dan juga seragam FPI dan juga soal pernikahan yang baru 7 bulan ya, yang kemudian dilakukan oleh 2 pelaku bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kita akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.